Cuapi. Hati saya akan dongkol melihat tingkah laku mereka, dan pada akhirnya saya juga semakin terjebak, semakin tidak berhasil. Nah, ketika saya hijrah ke Jakarta, saya lupakan semua masalah di Lampung. Saya membuka lembaran baru dengan kondisi yang baru, dengan hati yang baru, tanpa ada kenalan lama. Ternyata saya berhasil. Artinya itu semua dari kalbu, dari hati. Karena hati, setelah saya pelajari, ternyata hati inilah yang akan menimbulkan suatu aura, daya tarik untuk berkomunikasi atau berinteraksi pada orang lain. Orang lain akan tertarik interaktif dengan kita, tertarik bercengkrama dengan kita apabila muka kita, aura kita disenangi oleh dia. Tapi kalau hati kita dongkol dan sebagainya, akhirnya aura kita tidak akan menyenangkan orang lain, sehingga orang tidak tertarik untuk berhubungan dengan kita, dan disitulah kita tidak ada rezeki yang datang, karena pada dasarnya rezeki itu dibawa oleh manusia-manusia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mulis Basri, anggota DPR MPR yang baru saja tiba, terkait rapat dulu ya. Yang terhormat para anggota DPRD yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati Pak Toto dan Bapak-Bapak, Pak Wiwi, Kepala Dinas Pariwisata, dan para pejabat di Kalimantan Selatan yang hadir dalam kesempatan ini. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Khusus untuk Pak Udin Stanley sebagai penulis buku biografi saya yang menginisiasi untuk membuat buku biografi saya adalah Pak Udin Stanley. Yang saya hormati Pak Didi, ini keluarga saya, Pak Doni dan Ibu, serta keluarga besar yang hadir dalam kesempatan ini, dan Pak Edwin dari BTN, serta jajaran Pak Adi Juri, serta Ibu yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayah kepada kita semua, bahwa hari ini, sore ini, dengan tidak terencana dari beberapa bulan yang lalu atau tidak pernah terbayangkan kita dari beberapa saat yang lalu, bahwa hari ini ternyata kita dipertemukan terus terahim dalam rangka untuk peluncuran buku biografi saya. Mudah-mudahan keberadaan kita hari ini juga mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan dalam peluncuran buku ini betul-betul akan terwujud membawa hikmah ke depan bagi kita semua yang hadir. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, biografi ini dibuat dari beberapa tahun yang lalu. Yang menginisiasi biografi ini sebetulnya dari penulisnya, Pak Uten. Pak Uten ini sahabat saya, dan beliau mengenal saya, tahu saya, karena saya kebetulan anggota legislatif pada saat itu, dan juga beliau pernah tugas di Lampung. Suatu ketika beliau datang menghubungi saya, Pak Haji, sebaiknya Pak Haji ini dibuat biografinya, karena setelah saya pelajari
tentang apa yang Pak Haji alami, tentang sejarah hidup Pak Haji dari Lampung sampai di sini, itu pantasnya untuk menjadi pendidikan, untuk menjadi edukasi kepada anak keturunan Bapak. Kita buat biografi. Saya bilang, Pak Huten, tunggu, saya pikir-pikir dulu apa yang dimaksud. Dan berapa bulan kemudian baru saya putuskan. Ternyata memang setelah saya pikir perjalanan hidup saya dari Lampung tanpa tidak, tanpa dinyana, dan saya berada di kota Tangerang Selatan dan sekaligus sukses jadi anggota dewan. Ini yang menjadi pikiran yang kalau gitu Pak Huten silakan buat, saya bilang, tulis, tapi dengan syarat Pak Huten harus cari bahan sendiri, dan Pak Huten silahkan ke Lampung dan saya berikan fasilitas dan sarana di sana. Silahkan cari sendiri bahannya apa tentang saya di Lampung. Pak Huten itu tahu berapa bulan bahwa ini di Lampung, pelajari semua. Inilah cerita film tadi. Film tadi yaitu menceritakan isi buku ini. Saya terus terang Bapak Ibu, melihat film tadi saya tidak berhenti berderai air mata, karena memang saya melihat betul adanya seperti itu. Ceritanya itu betul. Dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa semua apa yang akan terjadi itu tidak pernah kita akan tahu kecuali Allah yang Maha. Saya akan bacakan apa yang menjadi pikiran saya, dan kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa dengan kerendahan hati saya ingin menceritakan mengenai proses ikhtiar dan cara berpikir yang saya amalkan selama ini kepada anak, keluarga, dan adik-adik serta penerus bangsa serta dunia. Dari film yang sama-sama telah kita saksikan tadi, saya berharap saya berharap terdapat pesan akan pelajaran hidup yang semoga dapat kita ambil bersama, yaitu hidup adalah suatu proses di mana kita sebagai manusia hanya perlu menjalani dengan ikhlas, konsisten, dan tidak lupa selalu diiringi dengan doa. Tentunya dalam kehidupan kita selalu ada naik turunnya, ada fluktuasinya, ada dinamikanya yang harus kita alami. Namun konsistensi pada nilai-nilai yang kita percayai adalah kunci yang buat kita dapat terus eksis di tengah masyarakat. Ada pepatah mengatakan kegagalan dan masalah hidup tidak akan pernah menjatuhkan kita, karena saya percaya semakin keras kita jatuh, semakin tinggi kita akan melambung. Begitulah hidup, harus melalui proses bertahap. Tidak ada yang kesuksesan yang instan tanpa pengorbanan. Terdapat pesan moral, saya sangat cocok dengan konteks kehidupan saat ini. Belakangan kita melihat berita ramai dengan kasus investasi ilegal bermotif judi yang dibalut dengan kekuatan personal branding, seolah-olah seorang anak muda dapat sukses secara instan dengan bergabung kepada bisnis tersebut. Sebagai orang tua, saya sangat sedih. Terus terang saya sangat memperhatikan tentang kejadian-kejadian yang terakhir ini yang ada. Melihat kejadian ini, bahkan karena selalu pencapaian harta dari anak muda tersebut, tapi bagaimana cara dan modus yang ada
yang dia lakukan seolah-olah menghalalkan segala cara demi mendapatkan status sosial dan kekayaan yang nyata-nyata hanya sesaat. Saya pesan, hidup ini bukan soal mencari harta, tapi harus lebih mencari makna dan hidup agar dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan bekal sampai ke akhirat. Di sini saya melihat ada masalah karakter dari anak muda tersebut yang pastinya bersumber dari kolbu dirinya. Apa dan di mana kolbu itu? Kolbu adalah salah satu aspek terdalam pada jiwa manusia atau biasa disebut hati. Tugasnya menilai benar salahnya perasaan, niat, pemikiran, hasrat, sikap, dan tindakan seorang, terutama pada dirinya sendiri. Kita seringkali dengan seruan jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Apa yang dimaksud ini? Secara tersirat pesan itu sangat cocok dengan dinamika masalah kehidupan saat ini, di mana banyak orang sibuk melakukan personal branding di sosmed, berusaha memperlihatkan kehidupan yang sempurna seperti seorang sultan. Tapi hati-hati, dari konsekuensi tersebut biasa mencuri dan merusak kolbu kita. Maka saya mengajak kita semua untuk mulai membersihkan kolbu agar mendapatkan kedamaian batin dan kenikmatan untuk selalu bersyukur ingat Allah di mana dan apapun kondisi dan profesinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi dapat diperhatikan dari film pada saat saya di Lampung. Saya adalah salah satu pengusaha muda yang pada saat itu umur saya baru 21 tahun. Ketika saya tamat SMA, saya melamar di asuransi Iman Adi. Saya sambil kuliah, karena memang kebetulan alhamdulillah orang tua saya masih mampu untuk menyekolahkan sampai kuliah. Saya sambil kuliah, saya melamar bekerja di Iman Adi. Sukses saya menjual asuransi. Ketika saya sukses menjual asuransi, didengar oleh tetangga, oleh teman, oleh ini, dan saya disarankan untuk melamar menjual barang nyata. Asuransi barang tidak nyata, tapi saya bisa sukses jual. Berarti ada satu kelebihan, sehingga saya melamar di Suzuki. Sampai di Suzuki saya juga sukses sampai manajer, dan akhirnya saya pindah lagi, dan akhirnya saya dipercaya oleh salah satu perusahaan. Yuk sekarang jangan kerja lagi, buka usaha dan saya siapkan segala sesuatunya, silakan. Begitu kita buka perusahaan, buka dealer, dan alhamdulillah pada saat itu saya maju, eksis terus maju. Saya bergaul karena pada saat itu umur saya baru 25-26 tahun, 23 tahun. Tapi saya memang sudah hobi berorganisasi, sudah hobi berpartai. Tadi diceritakan saya pernah tinggal di partainya Pak Muhlis ini, partai PDI. Saya SMA, kelas 1 saya tinggal di rumah partai karena supaya gratis. Tapi ketika ribut PDI perang pada tahun 80-an itu, apa 70 berapa itu, kita kabur semua untuk PDI. Jadi bagaimanapun saya sampai hari ini, walaupun saya bukan orang PDI, tapi saya menghormati orang PDI. Makanya PDI diundang dari saya menghormati karena itu sesepuh saya. Dan beliau paling tidak ada saham atas keberadaan saya hari ini. Nah, singkat cerita, saya melamar, terus eksis. Akhirnya saya bekerja sama dengan bank. Saya ingat betul Bapak Ibu. Ini ada orang-orang bank dari BTN. Pada tahun 82, 83 itu, Bank BTN sama Bank BRI itu baru diberikan prioritas oleh pemerintah untuk memberikan kredit umum pada saat itu. Karena masih awalia untuk memberikan kredit umum, siapa pun diperdekati, siapa yang bisa mendekati pasti dikasih kredit besar. Nah saya itu. Nah saya waktu itu memang jiwa saya memang mungkin sudah begitu. Saya melihat orang-orang, karena saya kerjasama dengan bank,
waktu itu memberikan kredit bukan seperti sekarang Pak, leasing segala macam. Kita kredit sama bank untuk memberikan kredit motor, tapi kita yang avalis bertanggung jawab kepada bank. Kita yang menentukan bunga kepada bawah. Sehingga pada akhirnya saya rekayasa sehingga orang yang membeli motor kredit itu tidak pakai uang muka, bahkan bisa saya kasih uang. Itu berhasil itu sampai. Nah saya terakhir singkat cerita terakhir saya terbuai karena anak muda, masih ini terbuai dengan keputusan pemerintah pada saat itu tahun 85 itu ada pemerintah akan memberikan subsidi, memberikan bantuan kepada pengusaha swasta nasional untuk membuat perkebunan. Disitulah tadi dibuat kebunan sawit tadi, saya jatuh habis. Dan pada saat jatuh itu orang-orang yang tadi saya bantu, yang tadinya supir, saya kasih mobil kredit tanpa uang muka dan bahkan mereka saya kasih modal. Yang tadinya tetangga jadi connect, saya kasih kesempatan untuk ini semua berusaha dan mereka eksis semua. Ketika saya jatuh, mereka juga lah yang membuat saya jongkok dari sana. Mereka yang menjadikan saya, mereka yang ini saya. Nah akhirnya kesimpulannya kepercayaan diri saya sudah hilang pada saat itu, saya tidak ada. Semua orang sudah a priori dengan saya karena saya sudah jatuh. Walaupun tadinya sanjung-sanjung, tapi akhirnya a priori. Maka sabar berapa tahun setelah kejatuhan saya tunggu, sabar kita lihat, cuman tidak bisa juga tembus. Ini sekedar saya ceritakan ini supaya menjadi pelajaran, supaya ada hasil daripada nonton film tadi. Bahwa saya berapa tahun kemudian saya tidak bisa tembus. Kenapa? Ternyata memang orang semua sudah a priori dengan saya. Mereka nggak melihat bahwa ini pilot massal karena peraturan pemerintah, karena gebrakan Sumarlim pada tahun 87. Barangkali bapak-bapak ada itu. Sumarlim gerak 87 harus semua tidak ada kredit lagi, tarik semua. Bank tidak boleh berikan kredit. Akhirnya kita di stop semua. Saya pada saat itu sudah taruh uang kepada perkebunan, sudah memberikan modal untuk membeli berapa hektar, ribu hektar dengan uang muka. Sekonyong-konyong sukses, itulah seperti yang terjadi sekarang. Terjadi sekarang ini betul-betul nyata. Yang beberapa di TV-TV sekarang ini betul-betul nyata. Kita sangat prihatin gitu. Karena memang tak mungkin kita bisa sukses itu tanpa ada suatu dinamika atau cobaan-cobaan yang ini. Saya kira demikian. Baik, untuk seluruh keluarga boleh kami persilahkan putri tercinta Ibu Haji, monggo silakan. Iya, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Uten Sutendi luar biasa yang telah menulis buku tersebut ya, yang sangat luar biasa pada kali ini. Iya, baik, mungkin boleh sedikit bergeser lagi untuk ke arah di sebelah tengah, silakan. Baiklah, luar biasa pada kali ini rekan-rekan tercinta, inilah keluarga inti yang tentunya kami haturkan dari Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi dan tentunya Ibu Haja Siti Mahmudah Saleh, luar biasa. Assalamualaikum Ibu Haja. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar kepada kita semuanya yang hadir ya. Mohon maaf, mungkin boleh sedikit bergeser lagi Alda ke arah tengah biar lebih jelas lagi terlihat. Monggo silakan sedikit bergeser lagi. Saya undang untuk bisa bergeser ke sebelah kanan kembali pada kali ini kepada pihak keluarga inti dari Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi agak lebih menuju ke tengah-tengah ya. Lebih tengah lagi boleh, silakan. Baik. Indah, berarti kita di pinggir aja pada kali ini ya. Dan rekan-rekan tercinta, luar biasa pada kali ini. Sebelum kita akan mengakhirkan acara, kita akan ada beberapa tentunya kata-kata yang indah dari anak-anak tercinta. Betul, mungkin untuk Mas Roni sekiranya dapat mewakili, mungkin boleh sedikit saja menceritakan bagaimana sosok seorang ayahanda tercinta. Ya. Mungkin boleh mewakili dari kakak adik yang lainnya, silakan Mas Roni. Betul sekali. Masih di fotografer kita? Sudah selesai? Masih ya, kita hitung dulu. 3, 2, 1, kita foto dulu Indah ya. Oke. Boleh angkat jempolnya kepada keluarga itu dari Bapak Haji Muhammad Saleh. Lihat kamera ya. Kalau ingin buka masker boleh, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya, menurut tentunya keyakinan masing-masing.
Iya, baik. Terima kasih banyak. Dipersilakan Mas Rano dapat memberikan sedikit. Mohon maaf untuk tetap berada di atas panggung. Sebentar saja kami mohon untuk Jangan kemana-mana memberikan. terlebih dahulu ya. Baiklah, pada kali ini kita akan bertanya kepada baiklah, pada kali ini Oke. kita skip langsung ya. Oke, alhamdulillah karena memang durasi ini Indah yang tidak bisa terlalu lama di Iya. lokasi. Langsung saja untuk kita bersama-sama dan mari kita memberikan suguhan spesial untuk ayah anda tercinta. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi. Oke, sama-sama kita ucapkan happy birthday kepada Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi. Luar biasa. Boleh, kami persilakan dan rumahnya kami sudah menyediakan sebuah kue ulang tahun untuk ayah anda tercinta dan juga nanti akan ada pepotongan tumpeng sebentar saja sebagai simbolis untuk merayakan kebahagiaan bersama dengan istri dan juga anak-anak tercinta yang ada di atas panggung. Iya, luar biasa indah ya. Dan pada kali ini tentunya yang membuat kue tersebut adalah Bella's Kitchen. Wow, Bella, terima kasih Kak Bella ya. Baiklah, waktunya pada kali ini kita akan haturkan kepada Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi untuk bisa berfoto bersama dengan kue tersebut sebelum tentunya kita akan menuju ke proses selanjutnya. Baiklah, oke, baik. Sama-sama kita nyanyi Boleh. bareng ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alhamdulillah. Baik. Baiklah, Indah, sebentar ini permintaan dari Ibu Haja. Permintaan dari Ibu Haja, Indah boleh aku minta mic-nya Indah. Dan tentunya pada kali ini kita menuju ke Bapak Haji Saleh Asnawi tentunya untuk memberikan ucapan say thanks kepada ini surprise dari anak-anak tercinta Bapak, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi tentunya kepada seluruh anak-anak tercinta dan istri tercinta. Iya Bapak Haji, iya Bapak Haji Muhammad Saleh, silakan tentunya untuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak tercinta. Anak-anak sekalian, Papa tanpa dirasa ternyata sekarang sudah menginjak umur 62 tahun, 63 tahun. Alhamdulillah kalian semua sudah dewasa, sudah mempunyai keluarga, dan Papa serta Mama selalu bersyukur pada Allah SWT bahwa kalian selalu di bawah keberkahan Allah SWT. Amin. Mohon doanya anak-anak semua, mudah-mudahan Bapak sampai bisa ketemu kembali tahun depan, tahun depannya kembali, tahun depannya kembali. Amin. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah kepada tentunya Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi. Dan pada kali ini waktunya kita untuk memberikan space kepada tentunya pihak keluarga untuk simbolisasi pemotongan tumpeng terlebih dahulu sebelum kita akan closing ceremony ya. Baiklah, kami haturkan kepada ayah, ibu ya yang untuk mengabadikan dari prosesi pemotongan tumpeng yang tentunya telah dihaturkan dari Yaumul Milad Bapak tercinta kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH. Wow. Iya, betul sekali. Dan juga pastinya di usia yang sekarang ini, insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan insya Allah segala amanah yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk keluarga tercinta, putra dan juga putri, juga seluruh kerabat serta teman-teman terdekat. Luar biasa, terima kasih banyak ya Indah ya. Tentunya Indah, inilah inspirasi kita semuanya
Beliau yang menjadi influence dari bukan hanya wilayah Kota Tangerang Selatan maupun ini adalah semua rekan-rekan dari negara Republik Indonesia yang terbaik yang patut kita contoh tentunya untuk selalu menjadi hal yang sangat positif untuk meraih cita-cita dan meraih kesuksesan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah, tentunya pada kali ini kita sudah berada di penghujung rangkaian acara. Betul sekali. Ya, baik untuk itu Bapak dan juga Ibu, kami mohon untuk haturkan doa sebesar-besarnya untuk beliau dan juga seluruh keluarga tercinta. Insya Allah kebahagiaan ini tetap selalu ada, dan insya Allah apapun yang sudah dikerjakan bisa bermanfaat untuk sesama. Baiklah, untuk itu sekali boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji, Ibu Haja, putra dan juga putri tercinta. Kami persilakan, terima kasih, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih Betul banyak. sekali Indah, Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Haja dan yang lainnya. Dan rekan-rekan tercinta, pada kali ini kita akan ada hidangan santapan yang telah dihaturkan ya. Betul. Dinner. Dan tentunya pada kali ini kita haturkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan tercinta untuk bisa bergeser posisi menuju ke RTC ya. Betul. Untuk bisa menikmati hidangan dinner tersebut. Sudah waktunya kita Saya ingin mendampingi wali kota Tangerang Selatan, mengucapkan selamat atas peluncuran buku pengusaha dan politisi Garut yang berisi biografi Bapak Dr. Andes Muhammad. Saya kenal baik dengan beliau ketika kita sama-sama berpikir dan bekerja keras untuk mencari bentuk pemerintahan dan pola pembangunan di Kalimantan Selatan. Bagi saya, beliau adalah cerminan seorang tokoh yang memiliki integritas, baik sebagai politikus maupun sebagai pengusaha yang sukses. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Semoga lahir pemikiran serta kemauan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Lahir sehingga kita atas hari ulang tahun untuk beliau. Semoga sehat dan sukses, selalu memberikan kebaikan dan inspirasi bagi siapapun. Terima kasih. Bapak Dr. Andes Muhammad yang bertepatan dengan hari kelahiran tanggal 16 Maret 2022. Buku ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat khususnya di bidang bisnis dan ekonomi. Semoga Bapak Muhammad selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terus berkontribusi Dari sahabat, dia juga banyak belajar dari beliau, Haji Saleh dan Istri Selamat, atas launching dari buku tadi yang luar biasa, ya, dan tadi difilmkan oleh rekan-rekan kita sendiri yang luar biasa. Lagi selamat atas launching bukunya Kang Oden, Presiden RC itu siapa? Tangerang Club, ya luar biasa, penulis buku dari pengusaha dan politisi, terus tentunya banyak hikmah daripada apa yang telah beliau sampaikan lewat buku tadi, dari perjuangan masa kecil sampai sukses menjadi pengusaha dan politisi kira lulus. Dan kita sepakat bahwa ini menjadi hikmah bagi kita. Ya. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan Pak Haji. Lagi-lagi selamat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ternyata hari ini terbukti bagaimana Allah angkat derajat Ayahanda Haji Saleh Asnawi dan keluarga, politisi yang lurus, pengusaha yang sukses, anak-anaknya sukses, soleh juga, berwibawa, doanya mustajab, dan mudah-mudahan kita semuanya kecipratan dan segala bentuk kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengajak Ayahanda berdoa dan mendoakan, semoga tempat duduk kita ini didatangi oleh malaikat Allah, mengaminkan doa kita, mengangkat
saat kesulitan kita dan mengganti kesulitan permasalahan itu dengan kemudahan dan kemudahan. Rasulullah mudah-mudahan mengaminkan dan menyaksikan kita semuanya. Amin. Dan sama-sama, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Angkat tangan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan laka ya rabbana qabla ridha, hamdan laka ya ma'bud dar ridha, hamdan laka ya maulana ba'da ridha, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana, tatap wajah kami ada di sini ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb. Kami sudah memasuki pertengahan bulan menuju Ramadan. Jadikan bulan ini bulan yang berkah buat kami. Sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Berikan kemampuan kami menghiasi, menggoreskan prestasi ibadah yang terbaik di Ramadan yang akan datang ya Rabb. Dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami. Rabbana, kami ada di sini dalam rangka memenuhi undangan dari orang tua kami, sahabat kami, rekan kami. Al-Mukarram Ayahanda Haji Muhammad Saleh Asnawi SHMH. Ya Rabb, muliakanlah beliau. Muliakanlah beliau, angkatlah selalu derajat beliau dan keluarga beliau. Rapatkan hati beliau dan hati pasangan hidupnya dan dengan keluarganya. Seandainya dalam kehidupannya ada potensi konflik, angkat ya Rabbana permasalahannya. Jadikan keluarga yang terhormat beliau. Terus perjalanan bisnis yang menjadi bisnis yang terbaik yang akan memberikan maslahat buat pribadi, keluarga dan lingkungan serta negeri ya Rahman. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu juga buat kami yang hadir di sini ya Rabb. Kalaulah kau angkat derajat beliau dan keluarganya, angkat juga derajat kami yang karim. Agar kami masuk terhadap statement yang kau telah lantunkan dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata engkau ya Rabb, adalah hamba yang terbaik yang aku turunkan ke bumi ini. Jadikan kami hamba yang terbaik, yang akan mampu sabar dengan apapun bentuk ujian yang kau berikan kepada kami. Ujian nikmat, rezeki yang luas, ujian nikmat, jabatan yang baik, ujian nikmat, fasilitas hidup yang baik, termasuk ujian-ujian yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Ya Allah, berikan kepada kami selalu hembuskan ilmu yang manfaat. Jadikan kami pribadi yang gemar terus menuntut ilmu tentang kebaikan.
Rabbana, kuatkan kami dengan ujian yang kau timpakan kepada kami. Kalaulah ujian itu datang dari kekurangan pribadi kami, ampuni kami ya Rabb. Kalaulah ujian itu memang dari Engkau datangnya, maka jadikan kami setelah melalui ujian itu akan terhormat, naik kelas dan derajat kami ya Rahman. Allahumma ya Karim, hari ini kami kumpul dalam rangka meluncing buku yang terhormat. Seorang politisi yang ulu, seorang pengusaha yang sukses, bijak, munan, dermawan. Berikan kami kesempatan untuk mempelajari buku itu. Tadi sempat juga kita saksikan bersama-sama perjalanan hidup beliau dari kecil hingga dewasa ya. Betul. Rintangan yang begitu banyak tapi tetap tidak, yang namanya patah semangat itu nggak ada loh. Dan tentunya tidak mengingkari dari ajaran agama Islam, lebih tepatnya Indah seperti Iya, itu betul. ya. Bapak mohon izin untuk berada di paling ujung. Kami persilahkan nanti akan Ya. ya. Ada Nanti kita beberapa akan lingkaran Indah yang Ya. tentunya akan ditap dan ditouch oleh tentunya rekan-rekan tercinta yang Pak hadir Haji pada kali sedikit ini. ke tengah. Iya. Silakan Mas, boleh menampingi Bapak di samping, boleh? Iya. Abang mau di mana? Abang di sini aja dulu. Ya. Bapak sedikit lagi Bapak. Nah, Baiklah. tepat di Ada Pak Haji. kesulitan apa Pak Haji? Siapa lagi? Ya kami hormati Bapak Toto untuk bisa hadir diundang menuju depan. Kami persilakan. Baik, jadi nanti ada untuk meluncurkan ataupun launching seremoni buku pada sore hari ini nanti akan ditandai dengan menempelkan telapak tangan ke arah screen. Betul. Jadi nanti Bapak dan juga Ibu, kita akan hitung bersama-sama mundur dari 3, 2, 1, baru ditempelkan telapak tangan ke arah screen dan langsung kita menyuarakan selamat untuk launching seremoni pada sore hari ini. Betul sekali Indah. Silakan, Dan Bapak. tentunya kami haturkan kepada Bapak Toto yang kami hormati ya, Kakak Rano, Bapak Haji Soleh Asnawi, dan juga Bapak Komar, Bapak Ewi, untuk sama-sama kita menyentuh tangan kita masing-masing di layar besar. Baik, bagaimana sudah siap Bapak semuanya ada di Tunggu tempat? Indah, pada kali Boleh ini ya? kita aturkan siap-siap Indah pada kali ini kita persilakan Baik, kepada seluruh kita rekan boleh tercinta sedikit. untuk bisa memegang dari sebelah kanan posisi. Betul. Aldo, Iya. mohon maaf boleh sedikit Iya, bergeser ke sebentar, arah sini. Indah. Iya. Baik, Pak. Oke, kalau begitu kita akan hitung bersama-sama. Sudah Iya. siap, Bapak? Bapak Ibu sudah siap semuanya ya? Iya, Kita akan pastinya. hitung bersama-sama mundur. Dari 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi launching dari buku biografi pengusaha politisi Jalan Lurus. Tepuk tangan yang meriah rekan-rekan tercinta. Baik, kita 0 Dan sekali lagi selamat congratulations once again. untuk launching buku biografi pengusaha dan politisi Jalan Lurus. Menginspirasi generasi muda berbagi pengalaman hidup di bidang politik dan sosial. Sudah Abang, terima kasih. Abang Komar ya. Baik, Baik, luar boleh kita biasa. bergeser ke arah audiens kembali. Bapak, Ya. kami mohon izin. Baik, dan berikutnya mungkin boleh sedikit bergeser lebih dekat lagi dan juga maju ke depan. Kita akan memberikan foto bersama terlebih dahulu. Setelah ini baru nanti kita akan foto dengan buku yang telah dilaunchingkan. Ya. Baik, kita foto terlebih dahulu, silahkan. Kami aturkan kepada rekan-rekan jajaran yang terhormat dan kami hormati untuk mengabadikan momen terlebih dahulu. Iya. Dan tentunya pada kali ini, alhamdulillah luar biasa, telah launching buku biografi pengusaha politisi Jalan Lurus yang telah tercipta dan berguna untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia dan terutama rekan-rekan dari kota Tangerang. Baik, kita mulai foto bersama. Saya akan mulai begitu, boleh menghadap ke arah kamera. Kita akan mulai dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Mungkin mau dilepas maskernya Mas Rano, boleh? Sebentar? Boleh? Baik, dan boleh sekali lagi, baru nanti kita akan memberikan buku secara simbolis dan kita akan mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak dan berikutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Haji untuk sekiranya dapat memberikan secara simbolis buku biografi yang telah diluncurkan pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, pada kali ini kita akan aturkan tentunya untuk pemberian secara simbolisasi, yaitu sebuah buku yang begitu luar biasa rekan-rekan tercinta, dan silakan fotografer kita untuk mengabadikan momen terlebih dahulu yakni kepada Bapak Toto, luar biasa ya. Betul. Kita aturkan
Dan pada kali ini kepada putra tercinta Kakak Rano, dan kami haturkan untuk fotografer kita untuk mengabadikan momen. Selanjutnya kami persilakan dari Bapak Haji Soleh Asnawi kepada Bapak Eliwi selaku Kadis Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Dan selanjutnya kepada Abah Komar yang paling lucu hari ini, luar biasa. Tepuk tangan kepada seluruh jajaran yang terhormat kami hormati. Boleh mengabadikan momen terlebih dahulu. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Soleh Asnawi kepada seluruh rekan jajaran sambil memegang buku tersebut. Pak Haji boleh diberikan juga bukunya Pak untuk diabadikan foto bersama, silakan. Nanti setelah ini akan ada penandatanganan secara simbolis, namun boleh kita abadikan momen spesial ini terlebih dahulu. Boleh menghadap ke arah kamera Bapak, dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Boleh lihat kamera? Ya, boleh agak bebas dulu, kita angkat jempolnya, boleh semuanya. Iya, 3, 2, 1. Alhamdulillah, luar biasa rekan-rekan tercinta rahimakumullah. Terima kasih Pak Haji, boleh satu lagi Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas apa yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu selama ini ya Allah. Selamat siang Pak Saleh. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih ya atas hasil kerjanya untuk pembebasan lahan di tanah ini. Untuk bonus dan komisi akan segera saya kirim. Oke? Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Mbak. Nah, dia pengen sapa di luar itu. Assalamualaikum. Nah, putih lah. Mbak. Mbak. Sehat kan? Oh dia. Nah, kalau ngaji-ngaji, ini kemana? Iya. Tapi kalau Mbak. Nah, Joda. Nah, Mas Bro. Nah, ini Marano, ini Marano. Apa Rano? Nah, jom. Jom ni Marano. Tidak. Ini dia. Mana? Ini dia. Ini dia. Masuk mana? Ya. Mengadu balik cik suami. Aduh, beli. Di Marano nyempa sehat betul. Sehat tak? Sehat. Wah. Mas Bro ni lagu kemanyak ni badannya yo. Oh iya Mak, seperti kami dulu, saya ingin menunjukkan ingin membahas seperti ini. Masih cukup. Iya, masih cukup. Supaya mereka juga pada melihat kalau ada di sekitar kita seperti itu. Iya. Payu nak, mak salam itu nak, agak basuh cukupnya emak mandi. Namun emak juga ada ibu anak, dawan ini puasa. Ya Allah, ini tolong ini Tuhan puasa nak. Kalau itu nak, dikini rezeki, dikini diangkat derajat nak. Amin Mak. Ini cak dua. Duduk deh. Ya, Papa di agak sepatu cukup ini. Mungkin sudah mentor-mentor, sudah wajib sudah
selalu sabar, tawakal, banyak-banyak bersedekah ya nak, biar hidupmu sukses, bahagia dunia akhirat ya. Bisa berdaya semuanya. Selalu ingat ya bahwa jaga dia baik-baik, kamu juga bersama dengan hati-hati, jujur, dan betul membela masyarakat rakyat. Ya dijaga aman ya, dijaga aman dan anak-anak semua diawasi kalau ada hal yang sekarang masih dalam ini betul-betul dalam usaha juga kalau ada cobaan-cobaan yang rasakan itu harus bersabar dan betul-betul bertekad bagaimana supaya kita bisa eksis ke depan. Titip cucu-cucu bapak ya, rasakan biasa sudah pokoknya diawasi paham bagaimana cara supaya berkembang saya ya masih bersama pasti akan cobaan-cobaan terus akan datang di sini tapi kalau kita tabah, kita kuat, kita betul tawadu, kita menerima, insya Allah kita akan semakin lepas dan akan sukses selamat. Selamat ya. Tenang, hal yang bersama Allah seolah-olah ya sabar, mencari dan bagus. Bagaimana caranya supaya kita tetap sukses dan eksis dan sukses. Selamat ya. Ya, selamat sayang. Itu ya. Terus usaha itu bisa maju ya. Ada. Ya, sekolahnya rajin saya. Awas belajar terus ya. Ya, oke. Semoga bisa jadi anggota legislatif. Kita mau sehat ya, sampai kita alhamdulillah kita diberi Allah panjang umur, sehat walafiat, sebagaimana kamu bawa ilham berdoa tinggal kamu Pak lagi ya. Nah hidup ini namun penuh dinamika, cobaan-cobaan hidup pasti luar. Jadi kita harus sabar, apa caranya untuk menghadapi cobaan-cobaannya. Selama kamu kuat menang cobaan-cobaan dan ikhlas dan tulus sambil berdoa, insya Allah kamu akan buat jalan keluar kehidupan ini. Pak, tak terasa ya Pak ya, kita sudah 35 tahun. Anak-anak sudah besar-besar semuanya, sudah nikah semua, tinggal Bella, Ewa. Alhamdulillah sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita yang ke-35. Mohon doanya dari kakak dan anak-anak semuanya tentunya ya Pak. Ya alhamdulillah, ini minta doa kita bersama tentu, dan ini sebagai wujud dari ikhtiar yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan bahwa anak-anak kita 5 orang. Yang pertama Rano, alhamdulillah sekolah sudah kita sekolahkan, kita selesaikan S2 dan sekarang sudah berkarir sebagai anggota dewan ya. Yang kedua Mas Yoga juga kita sekolahkan sampai ke S2 dan berkarir sebagai notaris PPHT sekaligus sebagai pengusaha alhamdulillah. Yang nomor 3
Maha Esa ya, sudah kita sekolahkan kedokteran, alhamdulillah selesai, dan sekarang juga sudah praktek, alhamdulillah. Dan keempat si Bella juga sudah eksis, punya usaha sendiri. Setelah pulang dari luar negeri dia punya sendiri, dan insya Allah Bella akan lebih maju lagi nanti kalau memang sudah berkeluarga. Dan yang nomor 4, 5 ya Ananda Iwan juga sekarang masih sekolah, mudah-mudahan sekolahnya rajin dan insya Allah akan seperti kakak-kakaknya atau pamannya yang lain. Kan sudah 35 tahun, sebentar lagi Mama kepengen mengadakan ulang tahun pernikahan kita. Mama mau minta hadiah dari Papa. Alhamdulillah, memang sebentar lagi perkawinan kita ke 35 tahun, dan kita sudah lihat perkawinan kita seperti kita ceritakan bahwa ada 5 orang anak. Setiap tahun selalu saya ingat tentang perkawinan, dan setiap tahun pun selalu saya tawarkan tentang hadiah kan? Hadiah ke luar negeri sudah, hadiah kemana, hadiah mobil sudah, dan apa lagi yang akan diminta sekarang? Semuanya saya sudah nggak mau lagi Pak. Saya hanya ingin satu hadiah, yaitu rumah Allah. Rumah Allah? Iya Pak. Di masjid? Iya Pak. Sesuai permintaan Mama dan sudah saya janjikan, alhamdulillah hari ini bisa kita lihat wujudnya. Ini sebagai hadiah yang ke-35 tahun perkawinan kita. Masya Allah, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak telah mewujudkan cita-cita Mama ya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ini semua doa kita bersama dan kekompakan kita, dan tentu atas nama Mama selama 35 tahun perkawinan kita. Iya, terima kasih Pak. Mama tahu cita-cita Mama bukan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, ustaz yang insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa berbuat dan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, terutama permintaan Mama masjid. Nah, ini masjid sudah kita bangun, alhamdulillah sudah selesai tanpa ada kurang satu apapun, dan tentu semua ini terjadi karena memang dukungan dan doa dari Mama Al-Tutu. Sebagai ini Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, dan dukung terus, doa terus. Pak, Papa nggak perlu mengucapkan terima kasih sama Mama. Mama ini kita semua baru Papa anak-anak. Bagaimanapun keadaannya,
Ngomong sama bapak, kasihan dulu ya bang. Iya bang. Diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan jodoh, dan semua anak-anak kita bisa menjadi apa yang seperti itu diciptakan. Terima kasih bang, terima kasih ya bang. Selamat datang